Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini kita akan reaction bedah artikel nih. Artikel apa sebenarnya yang akan kita bedah kali ini? Nah, artikel ini memberikan informasi gimana strategi untuk mencari dana nih. Gimana ya kita caranya untuk mencari uang. Nah, ini sangat informatif sekali nih buat anak-anak, buat kalian yang ikut dalam organisasi. Nah, untuk itu jangan skip videonya supaya kalian bisa dapat informasinya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi kita bedah nih isi artikelnya. Nah, artikelnya itu berjudul Penerapan Strategi Fundraising di Save the Children Indonesia yang ditulis oleh Yasir Rahmasari, Sony Ahmadul Hakim, dan Nurliana Cipta Absari. Nah, sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh mereka, oleh sang penulis, yaitu di sini di dalam artikel ini disebutkan beberapa strategi yang dilakukan oleh Save the Children Indonesia melalui kegiatan fundraising. Nah, sebelum kita tahu nih strategi apa yang mereka terapkan, kita harus tahu terlebih dahulu background organisasinya. Nah, organisasi Save the Children Indonesia ini merupakan salah satu organisasi pelayanan sosial internasional nih teman-teman. Nah, mereka itu berfokus pada kepedulian terhadap isu-isu dan pemberian pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Save the Children Indonesia terletak di Taman Marga Satwa nomor 26C Jakarta Selatan dan telah ada di Indonesia sejak tahun 1976. Nah, bagi teman-teman nih yang suka atau ikut berorganisasi pastinya selalu menemukan gimana, selalu kebingungan mungkin untuk masalah budgeting atau pendanaan. Nah, fundraising atau penggalangan dana pastinya sering dilakukan oleh sebuah organisasi. Nah, dalam melakukan pendanaan atau penggalangan dana itu harus dilakukan dengan strategi nih teman-teman. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh Save the Children Indonesia mungkin bisa menjadi referensi untuk kalian dalam melakukan kegiatan penggalangan dana. Oke. Oke, jadi kita lanjut nih ke strategi yang diterapkan oleh Save the Children Indonesia dalam melakukan kegiatan fundraising. Nah, strategi yang pertama yaitu strategi dialog fundraising, di mana mereka lebih mengenalnya dengan strategi face to face. Nah, strategi face to face ini dilakukan dengan cara melakukan kampanye secara langsung kepada masyarakat untuk memperkenalkan profil organisasi mereka. Peran fundraiser sendiri sangat penting dalam strategi ini, di mana mereka harus memiliki kemampuan dan juga keterampilan untuk menarik minat masyarakat menjadi donatur. Dalam melakukan face to face ini atau strategi ini dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan pendekatan, kemudian pembukaan, presentasi program, mengajak untuk berdonasi, kemudian penutup. Nah, strategi yang kedua yaitu strategi corporate fundraising, di mana mereka melakukan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan, baik perusahaan lokal maupun internasional, dengan tetap memperhatikan visi, misi, dan nilai-nilai yang telah diterapkan oleh Save the Children Indonesia. Nah, kemudian strategi yang ketiga nih, yaitu strategi multi-channel fundraising. Nah, strategi ini dilakukan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, tele fundraising, di mana mereka melakukan pemanfaatan dengan telepon, dengan media telepon. Kemudian online fundraising. Nah, mereka memanfaatkan media website yang dilakukan secara online. Jika ada masyarakat yang ingin berdonasi, mereka masuk ke website yang mereka miliki, kemudian sign up, dan kemudian baru melakukan donasi. Kemudian crowdfunding,
di mana Save the Children Indonesia dalam mengumpulkan uang atau biasa disebut dengan patungan ini dari masyarakat untuk mewujudkan sesuatu. Nah, crowdfunding yang pernah dilakukan oleh Save the Children Indonesia yaitu membantu menyediakan fasilitas belajar mengajar bagi masyarakat bagi anak-anak maksudnya disabilitas di Kampung Sukamulya di RT 1 RW 3 Desa Bokas Cilicin Kabupaten Bandung Barat. Nah, kemudian ada community fundraising. Nah, penggalangan dana yang dilakukan ini dari komunitas. Nah, jadi dari komunitas melakukan pendanaan, melakukan mencari dana, kemudian baru diberikan ke Save the Children Indonesia. Nah, strategi yang keempat atau yang terakhir nih, yaitu strategi retention and development donor. Nah, strategi yang dilakukan oleh Save the Children Indonesia ini sebagai salah satu peluang di mana mereka harus bisa menjaga kepercayaan donatur untuk bahkan mengembangkan donatur untuk jangka panjang, sehingga Save the Children Indonesia berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para donatur maupun calon donatur. Nah, jadi Save the Children Indonesia melakukan pelayanan nih untuk para donatur ataupun calon donatur. Nah, pelayanan apa saja yang mereka lakukan? Nah, yang pertama, mereka memberikan pelayanan memiliki legalitas fundraising, kemudian pelayanan informasi, kemudahan pembayaran, laporan pertanggungjawaban, dan giving thanks. Nah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Save the Children Indonesia kepada para donatur didukung dengan upaya pengembangan berbagai macam media komunikasi, baik cetak maupun elektronik, untuk menjembatani donatur dan pihak manajemen Save the Children Indonesia. Nah, kita udah tahu nih strategi apa yang diterapkan oleh Save the Children Indonesia dalam kegiatan fundraising. Perlu diingat teman-teman bahwa fundraising ini tidak hanya berfokus pada pendanaan saja, namun kepercayaan masyarakat harus tetap dijaga. Nah, untuk apa sebenarnya strategi ini sih harus diterapkan? Seperti yang kita tahu bahwa banyak organisasi yang menerapkan atau melakukan kegiatan yang sama. Nah, untuk menarik donasi atau menarik minat masyarakat menjadi donatur, kita harus memiliki inovasi yang tepat untuk bisa menarik minat masyarakat menjadi donatur bagi organisasi kita. Nah, mungkin nanti teman-teman akan melakukan fundraising nih. Jadi bisa dilakukan dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Misalnya kalian membuat pamflet dan disebarkan melalui media-media sosial. Nah, mungkin bisa dilakukan dengan pembuatan website untuk organisasi kalian. Bisa juga dengan mitra atau kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi semoga di video ini bisa menjadi informasi kalian, bisa menjadi gambaran gimana caranya kalian untuk melakukan kegiatan fundraising. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar.